Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Hidayatullah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Bangsa. Pada video kali ini, saya sendiri akan menjelaskan tentang sosiologi menurut karya dari Profesor Dr. Suryono Sukanto dan Dr. Andes Budi Sulistyawati. Penjelasan pertama kali ini yaitu sosiologi. Sosiologi merupakan gabungan dari kata sosius dan logos. Sosius yang mempunyai arti kawan dan logos yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Yang menjadi pembedanya yaitu kalau sosiologi adalah ilmu yang mencakup tentang kemasyarakatannya yang meliputi kajian, gejala maupun sarana dan prasarana dalam suatu masyarakat. Sedangkan pengetahuan umum mencakup seluruh dari semua ilmu pengetahuan dari berbagai bagian pelajaran. Selanjutnya, proses sosial. Proses sosial di sini didefinisikan sebagai cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatan adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial yang harus dibedakan dari kegiatan biologis. Bentuk-bentuk interaksi sosial bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan juga disosiatif. Adapun proses asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan juga proses yang disasosiatif yaitu meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan juga konflik sosial. Tujuan proses sosial yaitu yang pertama, menambah solidaritas antar individu maupun kelompok dalam bekerja sama agar dapat menggapai tujuan bersama. Yang kedua, menyeimbangkan interaksi yang terjadi dengan nilai dan norma yang berlaku. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kelompok sosial di sini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sosial yang teratur dan juga kelompok yang tidak teratur. Contoh dari kelompok sosial yang teratur yaitu pertama ada keluarga, pertemanan, komunitas, rekan kerja, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari kelompok sosial yang pertama, mempunyai tujuan atau motif tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua, mempunyai interaksi antar sesama individu dalam kelompok. Yang ketiga, mempunyai keinginan membentuk kelompok dengan peranan masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, ada norma dan nilai yang disepakati yang diterapkan dalam kelompok. Contoh dari kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur yaitu ada kerumunan dan juga publik. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang dapat diartikan sebagai akal. Unsur-unsur dari kebudayaan, yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem peralatan, yang ketiga sistem mata pencaharian, yang keempat sistem pengetahuan, yang kelima sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Budaya membantu masyarakat memenuhi beberapa kebutuhan penting. Budaya berfungsi untuk mengatur manusia, khususnya dalam bertingkah laku, karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan bentuk norma yang lainnya. Norma inilah yang dijadikan dasar bagi manusia dalam bertingkah laku. Hubungan kebudayaan dan kepribadian, yaitu kebudayaan itu mempengaruhi atau membangun kepribadian seseorang melalui pendidikan. Manusia menciptakan kebudayaan dan karena kebudayaan itu manusia hidup berbudaya. Selanjutnya
ada lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan. Ini menjadi salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapat keteraturan hidup. Adapun beberapa fungsi dari lembaga sosial, yaitu yang pertama, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Yang ketiga, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Ciri-ciri lembaga sosial, yang pertama, lembaga sosial itu memiliki sifat yang kekal, yang berlangsung lama. Hal ini tidak lain karena lembaga sosial memiliki sekumpulan norma yang dipatuhi oleh setiap anggotanya, sehingga lembaga dapat utuh dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan yang jelas, yang dimana tujuan-tujuan tersebut menjadi pedoman organisasi untuk menjalankan fungsi di masyarakat. Selanjutnya, lembaga sosial adalah organisasi yang memiliki sistem dan struktur yang jelas dan relatif kekal atau bertahan hingga lama. Selanjutnya, lembaga sosial juga menerapkan aturan atau norma khusus yang diambil dari proses panjang hingga diakui oleh masyarakat setempat. Selanjutnya ada lembaga sosial menerapkan sanksi atau hukuman khusus yang mengikat, di mana setiap anggotanya yang melanggar norma maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, dalam mencapai tujuannya, lembaga sosial juga memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dan lembaga sosial juga memiliki alat pelengkap lain, yaitu simbol atau lambang yang digunakan sebagai identitas lembaga. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu stratifikasi sosial atau bisa disebut dengan lapisan masyarakat. Kata stratifikasi berasal dari kata stratum yang artinya lapisan, sedangkan sosial bermakna masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial, seperti sosial kelas atas yaitu disebut dengan upper class, sosial tingkat menengah yaitu disebut dengan middle class, dan terakhir kelas paling bawah yaitu namanya lower class. Terjadinya lapisan masyarakat, sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Contoh lapisan masyarakat yang timbul dengan sendirinya, yang pertama ada usia, karena usia, faktor usia. Yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga karena kekayaan. Yang keempat karena keturunan. Yang kelima karena kedudukan. Selanjutnya, contoh lapisan masyarakat yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, karena ikatan profesi. Yang kedua, karena partai politik. Yang ketiga, karena koperasi. Yang keempat, karena kepemerintahan. Dan yang kelima, karena perusahaan dan lain sebagainya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk sekelompok atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain, sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan tersebut. Adapun beberapa unsur
unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Yang pertama, karena rasa takut. Yang kedua, karena rasa cinta. Yang ketiga, karena kepercayaan. Yang keempat, karena pemujaan wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau keputusan tertentu dalam melaksanakan tugas. Dan wewenang juga mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, wewenang karismatis, tradisional dan juga rasional. Yang kedua, ada wewenang resmi dan juga tidak resmi. Yang ketiga, ada wewenang pribadi dan juga teritorial. Yang keempat, ada juga wewenang terbatas dan menyeluruh. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Materi selanjutnya yaitu perubahan sosial dan kebudayaan. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Kategori perubahan bentuk sosial dan budaya yaitu yang pertama, karena perubahan lambat dan perubahan cepat atau perubahan yang tidak direncanakan. Terus ada juga perubahan kecil dan perubahan besar, perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Di sini juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya. Yang pertama, bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, karena penemuan-penemuan terbaru. Yang ketiga, karena pertentangan masyarakat atau konflik sosial. Yang keempat, ada terjadinya pemberontakan dan revolusi. Dan selanjutnya, proses pengaruh kebudayaan lain terhadap perubahan sosial. Di sini juga disebutkan yang pertama, karena difusi. Terus juga dilanjutkan dengan akulturasi. Yang ketiga ada asimilasi. Yang keempat penetrasi. Yang kelima invasi. Dan yang terakhir adalah milenarisme. Berikut rangkuman yang saya ketahui tentang sosiologi. Berikut penjelasan saya pada video kali ini. Segala kesalahan dan khilafan saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.